Datanglah ya Tuhan, perlihatkanlah wajah-Mu, maka selamatlah kami. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Putra-Mu yang menyatakan belas kasih-Mu. Tunjukkanlah damai-Mu pada siapapun yang mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terik matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali lipat, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Pada bacaan pagi hari ini, pada hari Sabtu Imam, kita semua mendengarkan bacaan yang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah para pekerja di ladang Tuhan. Ketika Tuhan bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Ini bukan hanya menggambarkan situasi atau keadaan para imam ataupun juga para suster buder misionaris, tetapi juga menggambarkan keadaan kita pada umumnya. Biasanya kan ini disangkut pautkan, oh ya memang banyak, umatnya banyak, tuainya itu banyak, tuaiannya itu banyak, umatnya banyak, tapi pekerja sedikit, imam-imamnya sedikit. Ya iya betul, tetapi lebih-lebih bukan soal itu. Ini adalah soal bagaimana kita semua turut memberikan diri kita bagi kerajaan Allah. Di akhir bacaan Injil, baru saja kita mendengarkan, "Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ini semua ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa mari kita diajak untuk memberikan diri kita seutuhnya bagi kerajaan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan apapun pekerjaan kita semua adalah para pekerja yang turut menuai. Kita ini adalah para pekerja di dalam ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini bukan hanya sekedar menggambarkan gereja, tetapi juga medan di mana kita berkarya atau di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. Disitulah kita juga mesti mewartakan kerajaan Allah itu. Di sanalah kita juga mesti mewartakan Tuhan. Di sanalah kita mesti bekerja bagi Tuhan. Ingat beberapa hari yang lalu, renungan kita bersama adalah bahwa kita ini adalah seorang hamba, seorang abdi. Lebih-lebih ini semua adalah sebagai wujud bahwa kita bersyukur diberi segala sesuatu yang kita butuhkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Mosok sekarang Tuhan meminta kita untuk bekerja bagi Tuhan, kita mau menolak, kita mau mengeluh, kita mau sambat, opo ora isin, itu perkara ini. Opo ora isin. Setiap hari ndremimil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau kita mendapatkan kesulitan, dremimil ngantian. Lek dongo itu nganti dremimil, Tuhan tolong saya, Bu. Tapi begitu Tuhan sekarang meminta, "Ayo kamu sekarang tak utus bekerja bersamaku." Waduh Tuhan, ini pekerjaan saya ini masih banyak yang ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Amit-amit, apa ora isin? Nek saya isin, wong sudah diberi cuma-cuma, sekarang juga diminta oleh Tuhan cuma-cuma. Tinggal meluangkan waktu, membagi hidup dengan baik. Kok sambat?
nek saya izin. Wong kita sudah menerima, kok sekarang kita macam itu karo Gusti Allah. Maka mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan membutuhkan kita semua untuk bekerja baginya. Ada banyak karya pelayanan yang Tuhan sediakan bagi umat dan juga bagi seluruh dunia ini. Kita turut ambil bagian di dalamnya. Segala sesuatu, segala kebaikan, apapun yang bisa kita lakukan, dimanapun kita berada, mari kita menyadari hal ini. Dan semoga ini membuahkan berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama yang juga turut kita layani. Semoga dengan demikian nama Tuhan juga dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.